Ternyata kalau Kristus ada di dalam diri kita, kita mati karena dosa. Ya, kalau kita mati karena dosa, neraka dong tempatnya. Maunya mati karena selamat, illa wa antum muslimun, kayak di Islam. Itu baru benar. Ini mati karena dosa. Gimana kita? Ada apa ini? Orang yang mati karena dosa ya neraka tempatnya. Mati dalam dosa. Bukan mati dalam dosa, mati karena dosa. Mati karena dosa. Iya, Roma 8 nomor 10. Mati. Jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Ya ampun. Mati karena dosa. Bahasa yang rumit ya. Itu dicerna. Harusnya ketika Yesus sudah mati di atas salib, maka tubuhmu mati karena selamat. Harusnya gitu. Jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Harusnya jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka kamu mati karena berkat, karena selamat, karena damai sejahtera. Ini justru karena dosa. Ya mungkin kalau diterangkan itu maksudnya karena jika Yesus dalam kamu, maka kamu mati dalam dosa. Mungkin maksudnya nggak berdosa lagi, itu maksudnya itu Bang Jum. Mati dalam dosa bukan dosa lagi, justru mati dalam dosa ya dosa, Bang. Mati dalam air ya mati dalam air. Maksudnya tidak lagi untuk berkeinginan buat dosa, itu sih kira-kira maksudnya kalau sudah ada mati dalam dosa. Maksudnya dia nggak berkeinginan lagi untuk berdosa, itu kira-kira makna dari pernyataan kalimat itu yang saya tangkap. Tidak bisa, Bung, karena sudah didoktrin bahwa upah dosa adalah maut. Tidak bisa. Berarti Kristen mengalami maut karena upah dari dosa. Masalahnya ketika doktrin ini benar, Yesus mati untuk menebus dosa, harusnya Kristen ini tidak mati lagi. Karena upah maut yang adalah dosa, itu sudah ditebus dosa. Berarti tidak ada lagi maut karena sudah ditebus. Seperti utang di pegadaian, ketika sudah ditebus nggak ada lagi utang. Ini maut ditebus tapi orang masih mati. Matinya malah dalam dosa pula tuh. Jadi memang berat. Tapi kalau sekedar hanya untuk mendoktrin, ini kita selamat karena darah Yesus. Kita dirangkul sama Tuhan karena Yesus. Bapa memandang anak-anaknya dari surga dengan pancaran ilahi. Mari kita teguhkan iman pada Bapa dalam nama anaknya Yesus. Mari kita teguhkan iman dalam nama Yesus. Begitu. Betul. Nah, tapi faktanya disanjung Yesusnya, diterima darahnya, matinya karena dosa. Harusnya nggak ada lagi tuh. Kalau Yesus mati karena dosa manusia, dosa orang lain. Nah, kalau Kristen mati karena? Oh, Kristen mati karena memang itu udah takdirnya dari leluhurnya Adam. Masolang generasi. Kan kalau gini Bang Juma, upah dosa adalah maut. Kalau maut itu kita artikan sebagai mati artinya ini tubuh ini sudah nggak bisa berfungsi dengan baik. Berarti Yesus berdosa dong. Nah, itu pernah mati kan? Ya itu dia. Nah makanya maut di situ sebenarnya bukan itu maksudnya. Mautnya itu kekal di neraka, itu maksudnya di sana. Upah dosa adalah kekal di neraka, itu sebenarnya arti maut di sana. Jadi upah dosa adalah maut. Ya, kekal di neraka itu maksudnya. Tubuhmu
memang Itu bukan mati. kembali ke tanah. Itu kan hanya media kita di dunia ini aja. Tubuh ini, casing ini. Itu kan hanya media kita di di dunia ini. Aslinya ini manusia roh. Kan roh kita sebenarnya aslinya. Tapi dalil di kitabnya saudara, tubuh kita yang fana ini akan dibangkitkan kembali. Dosa-dosa Anda bukan tubuh lain. Bukan tubuh Anda yang memperkaos, kemudian tubuh lain yang di neraka. Enggak dong. Tubuh yang melakukan pemerkosaan itulah yang akan dicapcai nanti di neraka. Kita mati sementara karena menunggu padang mahsyar datang. Menunggu kiamat datang. Ketika kita mati, jasad menjadi tanah, roh kembali kepada alam roh. Tapi ketika nanti mau dimasukkan kembali bangkit, kembali di kehidupan berikutnya, tubuh yang tadi mati disatukan kembali dengan roh yang tadi lalu dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban. Jadi tubuh yang kau tidak jaga dari makanan-makanan yang diharamkan, tunggu saja. Pasti nanti dijadikan sambal oleh api neraka di sana. Jadi jangan Anda berpikir tubuh ketika melakukan pencabulan, ya nggak apa-apa lah. Karena kan dia nggak akan ke neraka kok, tubuh ini. Udah puas-puasin aja. Salah itu. Tubuh yang melakukan pencurian, tubuh yang menyakiti orang, tubuh yang memukul orang, tubuh yang menampar orang, tubuh itulah yang kelak akan menerima pembalasan. Bukan Begini, yang lain. Itu nggak masuk akal kalau tubuh yang seperti ini akan dibangkitkan. Ya kan? Loh, itu nggak dalilnya mungkin begitu. kita terima. Misalnya inilah Kenapa dulu. bisa? Kan ada tuh Elia, Henok, itu kan terangkat ke surga. Masa kita bayangkan dia di surga sana dengan tubuh seperti ini? Harus makan. Ya, kenapa tidak? Kenapa tidak? Itu nggak masuk akal karena di sana kan dimensinya ada berbeda di surga sana. Nah, Anda menggunakan dimensi akal dunia dengan dimensi alam lain. Itu nggak bisa, Bang. Seperti Yesus. Bisa terangkat gitu kan, tubuhnya bisa tiba-tiba ada dari balik dinding, bisa menembus dinding. Itu kan bukan tubuh seperti ini lagi tuh. Nah, saya kasih dalil ya. Bukan itu yang penting, bukan masalah tubuh ini yang penting, rohnya yang penting. Karena roh ini tidak bisa bisa. Tuhan Tidak tahu bisa, bagaimana Bu. caranya menyiksa roh. Sekarang begini pertanyaannya. Bisa tidak rohmu mencuri sapi tanpa jasadmu? Itu dulu. Ya kalau kita di dunia ini ya pasti kita kan dengan tubuh fisik lah. Nah, berarti pertanyaannya bukan di sini, karena keselamatan di akhirat dan kesengsaraan di akhirat ditentukan di bumi ini. Sedangkan di bumi ini yang melakukan peran adalah jasad dan roh. Roh tidak akan mungkin mencuri kan tanpa jasad. Begitu juga jasad tanpa roh tidak mungkin mencuri. Maka kedua unsur inilah yang kemudian menyatu, maka disebutlah jiwa. Ketika jiwa ini masih menyatu, maka dialah yang akan mempertanggungjawabkan. Nah, tak kasih dalil di dalam kitabnya Yahudi, kitab Yehezkiel 37. Kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Elohim, Engkaulah yang mengetahuinya. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Elohim kepada tulang-tulang itu. Aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku, dan segera sesudah itu aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat yang ada di situ, ada daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya Tuhan kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu. Maka bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Elohim, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin,
dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka kemudian dikatakan, mereka kemudian menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak-anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Elohim. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuat kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Aku akan membiarkan kamu, aku akan mengetahui, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Itu dalil. Kalau Anda masih membantah dalil ini, saya nyerah, saya angkat tangan. Sama seperti dalam Al-Quran, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala may yuhyil idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Sama di dalam Al-Quran surah Yasin, bahwa manusia tulang-tulangnya akan kembali diutuhkan, dagingnya akan ditumbuhkan, kemudian dibungkus kemudian oleh urat-urat dan kemudian kulit, lalu mereka bangkit untuk mendapatkan ganjaran dari apa yang dikerjakan ketika hidup di dunia. Persis dengan kitab Yehezkiel 37 ini. Silakan. Oke, makasih Bang Juma ya. Aku senang nih dengar Bang Juma ini berkhotbah atau berceramah, membaca Alkitab dalam bahasa Indonesia. Nyaman saya. Nah tadi saya gereja ya, saya gereja HKBP ya kan, berbahasa Indonesia ini kebetulan pendetanya. Nah dibacakanlah itu ayat Alkitab itu kan, tapi bermunculan kata Allah, firman Allah katanya. Padahal itu Alkitab, harusnya kan ya firman Elohim gitu, kayak ini firman Allah yang bermunculan. Saya jadi risih. Aduh, mendingan dia pakai bahasa Batak aja sekalian, biar nggak muncul kata Allah. Ini malah Bang Juma yang benar ini. Aku lebih nyaman dengan Bang Juma dibaca Alkitab. Tuhan Elohim katanya kan. Thank you Bang Juma. Semoga para di sana bisa sadar nih, disadarkan Bang Juma ini sekarang. Makasih Bang Juma. Thank you. Oke, tapi tentang itu tadi Bang Juma, aku rasa itu penglihatan kayaknya itu ya. Dibangkitkannya itu. Aku lupa sih, nanti pernah aku baca sih, tapi aku lupa persis itu penglihatan atau kenyataan itu. Kisah itu. Iya. Ini nubuat. Nubuat itu artinya penglihatan pada masa yang akan datang, kejadian yang akan terjadi pada masa akan datang. Nubuah atau penglihatan nabi-nabi. Tapi Bang Juma, aku menarik tadi, yang lebih tertarik tadi masalah itu. Kenapa ada orang yang mati, kenapa dosa saya jadi bisa terampuni? Itu menarik harusnya. Kalau saya udah lama mikirkannya. Jadi kesimpulan saya adalah bukan karena Yesus mati maka dosa kita diampuni, terhapus. Bukan. Penyelamatan itu ada prosesnya ya kan. Mulai dari berceramah kesana kemari, berceramah kepada semua orang, melakukan mujizat, pelayanan segala macam. Nah, itulah yang punya risiko itu. Itulah jadi Yesus itu. Dikatakan di dalam Matius 19 ketika ditanya oleh orang-orang pada masa itu, "Guru, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk surga, memperoleh hidup yang kekal?" Yesus mengatakan, lakukanlah segala perintah Elohim. Artinya perintah Elohim itu ya perjanjian lama. Lakukan itu semua. Apa kata orang tersebut? Sudah guru. Nah, kalau kau sudah melakukan itu semua, maka juallah hartamu seluruhnya, berikanlah kepada si miskin. Kalau kau sudah melakukan itu, barulah kamu mengikuti aku. Betul. Nah, itu syaratnya untuk hidup kekal, bukan menerima darah Yesus di atas salib. Yesus gitu ya. Kenapa darah? Darah Yesus. Darah Yesus. Kayak Dracula.
Bang Juma. Tulang Paulus, Iya. Injil Markus. Ada hubungannya dengan Yohanes 17 ayat 3 itu sebenarnya. Mengenal engkau satu-satunya Elohim yang sejati dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Betul. Bagaimana mengenal Elohim yang sejati? Ya Elohim yang sejati itu kan banyak di perjanjian lama dia kan, interaksinya kan. Di situ harusnya. Jadi orang Kristen harus tetap membaca perjanjian lama itu. Karena disitulah Elohim sejati itu istilahnya berinteraksinya, apa arahannya, apa sabdanya, ada di situ. Jadi nggak boleh hanya terpaku di perjanjian baru aja. Dan ternyata kan kayak misalnya di keluaran mulai keluaran 20 sampai keluaran 23 itu Bang Juma, situ kan ada banyak arahan yang menarik tuh. Misalnya kalau zaman dulu ya, kalau kamu punya ladang kamu itu kamu setahunnya kamu biarkan. Mana tahu ada orang lain yang kelaparan bisa ngambilnya. Mana tahu ada binatang yang butuh makan bisa makan dari ladangmu itu. Akan gitu. Kalau zaman sekarang ya kan mungkin udah ada kita bayar pajak kan. Biarlah pemerintah yang mengurusnya. Kasih orang makan yang terlantar melalui pajak tadi. Berarti kan arahan dari yang Maha Kuasa itu tersaji semua di sana. Cuman konteksnya ya konteks saat itu. Jadi situlah pengenalan akan yang Maha Kuasa itu. Di perjanjian baru itu juga. Plus yang di perjanjian baru. Karena Yesus kan representasinya. Terus kalau darahnya? itu kan cuma mereka yang euforia itu. Yang malas mikir. Tersinggung pasti ini saudara Christian Jutri. Marah nanti dia. Sebenarnya itu kan cuma salah simbol aja itu darah. Darah Yesus. Itu kan simbol pengorbanan aja sebenarnya darah itu. Bukan darah itu yang menghapus. Apa sih kalau orang Kristen kan banyak itu apalagi yang karismatik kan. Oh dibungkus dalam darah Yesus katanya kan aneh kan. Dibungkus dalam darah. Darah Yesus kan simbol pengorbanan. Itu sudah dikatakan Yesus inilah darahku. Darah yang dimaksud di situ anggur. Inilah dagingku. Daging yang dimaksud Yesus roti. Kenapa pula dijadikan daging beneran, darah betulan? Waduh, kacau. Itu bahasa simbolik dari Yesus kan. Artinya ya itulah. Nyawa pun dipertaruhkan Yesus kan gitu. Demi untuk menyelamatkan manusia. Demi datang ke dunia ini. Orang baik datang di tengah-tengah orang yang kan berisiko. Yesus siap bayar harga untuk itu. Betul. Luar itu biasa. sih yang saya mau ulas tadi. Menarik tadi pernyataan itu. Gak ada itu orang Yahudi itu punya pandangan kalau ada orang mati di sana tersalib sekalipun terus dosaku diampuni gara-gara itu. Memang gak ada itu. Gak ada itu. Kalau hanya gitu tok, berarti kan orang bodoh pun bisa kan ditawarin sama yang Maha Kuasa kan, hei kamu mau jadi Mesias nggak? Tapi nanti kamu mati tersalib. Setelah kamu mati tersalib nanti kubangkitkan. Kukasih samamu kekuasaan di surga dan di bumi. Mau nggak? Masih banyak yang bersedia jadi Mesias. Daftar tuh antri jadi Mesias. Kenyataannya kan tidak. Ini menjadi Mesias ini butuh intelijensia luar biasa. Dia harus tahu apa keinginan sang Bapa, apa yang bikin dia murka, bikin dia bahagia. Nah itu kan malaikat ternyata nggak masuk kualifikasi. Hanya sang anak yang masuk kualifikasi. Nah gitu. Jadi orang Kristen ini memang malas mikirnya karena ada kenalan sama doktrin kan, kebanyakan doktrin jadi kayak gitu deh. Oke lah Bang Juma, thank you Bang Juma. Udah bisa ngobrol. Iya. Oke. Selamat malam. Malam Bang Logika. Bang Christian Jupri silakan. Halo. Ya silakan kalau mau masuk. Oke. Saya ingin memberikan evaluasi ya. Apa yang sudah disampaikan oleh Bang Juma ya. Ada 3 poin yang saya sampaikan. Tolong jangan dipotong ya. Yang pertama, ya saya memang
sering ikuti Bang Juma dalam bernarasi, mengatakan ayat-ayat, ya, membuat tema-tema yang mengambil dari ayat-ayat Kitab Perjanjian Baru. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menyampaikan evaluasi secara umum, ya. Pertama, dari segi secara personal Bang Juma, ya. Bang Juma ini sebenarnya orang luar yang tidak pernah belajar Alkitab secara baik dan benar melalui proses pendidikan formal atau pendidikan teologi. Cuma hafal ayat Alkitab yang kemudian dinarasikan, ditafsirkan menurut pikirannya yang dipengaruhi oleh ajaran agamanya. Sehingga semua paparan Juma muaranya pasti, ya, muaranya pasti. Pokoknya Yesus bukan Tuhan, ya. Jadi ketika Bang Juma itu mengutip-ngutip ayat, pasti muaranya ke situ. Pokoknya Yesus bukan Tuhan yang sesuai tertulis di dalam Quran. Jadi secara akademik paparan Juma ketika membahas kitab kami tidak bisa dijadikan acuan keilmuan dalam ajaran teologi Kristen. Ibaratnya jika kita mau belajar ilmu teknik mesin, maka harus belajar kepada ahli mesin, bukan pada abang becak yang hanya sok tahu teknik mesin. Jadi secara keilmuan akademik, apa yang dipaparkan oleh Bang Juma ketika membahas kitab kami itu tidak bisa dijadikan acuan kebenaran, ya. Tapi saya menghargai Bang Juma, silakan Anda bernarasi tentang kitab kami. Itu yang pertama. Yang kedua, dari fakta historis, ya. Dari fakta historis, para penulis kitab Perjanjian Baru itu adalah orang-orang Kristen. Yang mana istilah Kristen ini timbul dan jadi lembaga agama karena berasal dari keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sehingga slogannya, jika Yesus bukan Tuhan, maka bakalan gak ada Kristen. Nah, oleh karena fakta Yesus adalah Tuhan tersebut, mereka menulis kitab yang termuat dalam kitab Perjanjian Baru. Agar berita tentang Yesus adalah Mesias, adalah Tuhan dan Juru Selamat itu dapat tersampaikan kepada semua umat manusia dari generasi ke generasi. Nah, dari fakta historis tersebut jadi hal yang aneh dan konyol ketika isi kitab itu pindah ke tempat, yaitu ke tempat lain yang dihafal dan dibaca oleh seorang Bang Juma, yang endingnya bermakna Kristen itu diusir oleh Yesus, Kristen itu tidak ada hubungannya dengan Yesus, ya, yang intinya memojokkan kekristenan, ya. Sebab secara logika waras, ya, mungkinkah para rasul atau orang-orang Kristen itu menulis kitab Perjanjian Baru kemudian isinya melawan Kristen itu sendiri? Secara logika waras jelas tidak mungkin. Ya, terus buat apa capek-capek menulis kitab yang isinya yang lebih tebal daripada Quran ini kok endingnya melawan Kristen? Jadi secara logika waras jelas tidak mungkin. Jadi secara logika waras tidak mungkin Kristen menulis kitab kemudian isinya melawan Kristen. Tapi jika ada isi kitab itu melawan Kristen karena isi kitab tersebut sudah pindah tempat ketika dihafalkan, dibacakan oleh Bang Juma, orang luar, mohon maaf, penyusup gelap yang menafsirkan ayat menurut pola pikirnya yang Islam. Secara ilmiah, kajian akademik bukan basicnya untuk membicarakan kitabnya Kristen. Kemudian yang ketiga, maksud dan tujuan Injil itu ditulis, maksudnya adalah tertulis di dalam Yohanes 20 ayat 31 yang mengatakan, yang tercantum di sini supaya kamu percaya bahwa Yesus anak Allah, Mesias, Juru Selamat, dan oleh karena imanmu, ya, kamu dapat diselamatkan. Jadi intinya itu dari kitab Perjanjian Baru, dari Matius sampai Wahyu itu supaya mereka tahu bahwa Yesus adalah anak Allah, Mesias. Oleh karena nama Yesus, kamu memperoleh hidup kekal surga.
Itu ya. Kemudian berdasarkan ayat tersebut, maka semua apa yang disampaikan oleh Bang Juma sudah melenceng jauh dari maksud dan tujuan kitab itu ditulis. Mungkin bisa dipersingkat. Oh, ini bukan gereja, Wak. Poinnya saja. Sudah. Oke. Sudah. Sudah sementara. Loh, Kesimpulannya ya, Ya. saya tidak melarang Anda Juma membicarakan kitab kami, ayat kami. Kemudian ditafsirkan atau dipahami menurut pikirannya yang muslim. Silakan saja. Tapi ketika Anda bicarakan kitab kami, di Komal ini bisa jadi bahan dagangan yang laris menghasilkan banyak cuan. Tapi itu tidak ada kebenaran. Yang benar-benar sebuah kebenaran. Yang ada adalah mutar balikan kebenaran. Supaya kelihatan agama Anda yang benar. Oke, ya. Silakan ngomong panjang lebar dari A sampai Z. Itu Anda bukan narasumber yang benar untuk dalam. Karena apa? Tolak ukur kebenaran ajaran Kristen tidak bisa diatur diukur oleh Islam. Oke. Udah. Sudah. Oke, baik. Tolak ukur kebenaran Kristen tidak bisa diatur oleh Zuma. Tolak ukur kebenaran Tuhan tidak boleh diatur oleh Kristen. Saya ambil dari yang pertama. Bible itu kemudian ditafsirkan oleh Zuma, tetapi Bible itu bukan milik Zuma. Saya kembalikan data ini kepada Anda. Perjanjian Lama itu bukan kitabnya Kristen, tetapi dipretelin oleh Kristen. Oke? Sabar dulu. Sabar dulu. Sabar dulu. Sabar dulu. Aduh, tadi. Kitab Taurat itu milik hak kepunyaan Bani Yakub. Ulangan 5. Nih, saya bacakan samamu. Musa memanggil seluruh orang Israel, berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Elohim kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semua yang masih hidup. Jadi hukum Taurat itu datang hanya kepada Bani Yakub yang hidup pada zaman itu aja. Kemudian Ulangan 33. Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Elohim itu kepada orang Israel sebelum Musa mati. Berkatalah Musa, Tuhan datang dari Sinai dan terbit dari Seir, tampak bersinar dari pegunungan Paran, dan datang di tengah-tengah 10.000 orang yang suci. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus. Di dalam tangan mulah mereka pada kaki mulah mereka tunduk menangkap suatu dari firman-Mu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Ketiga, Mazmur 147. Tuhan memberikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel, tetapi Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Berarti orang Kristenlah yang telah merampok kitabnya Nabi Musa, walaupun dalam bentuk terjemahan tanpa validasi, tanpa legitimasi, tanpa sah. Catat itu. Sedangkan kenapa Bang Suma kemudian mengkaji kitab saudara? Kenapa? Karena di dalam agama Kristen, begitu Anda menjadi Kristen, maka Anda wajib hukumnya mematikan akal. Wow. 1 Korintus 1 nomor 19. Karena tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar
dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Itu dalil. 2 Korintus 10 nomor 5. Kami mematahkan, kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan semua ketinggian pengetahuan Tuhan. Kami tawan pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Itu dalil. Berarti kalau harus menjadi Kristen, akal itu dimatikan, kecerdasan dan pemikiran kemudian dirubuhkan, lalu menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan dilenyapkan. Itu dalil. Nah, sekarang ketika Anda sang pemilik buku, saya bukan pemilik buku, tapi saya orang yang belajar. Ibarat kata, ketika Bible diberitakan kepada seluruh makhluk, kepada saya juga dong, maka saya punya hak untuk mempelajari Bible. Seibarat anak SD, Anda kelas 3 beli buku cetak bahasa Indonesia. Anda yang punya buku, saya bukan punya buku, tapi saya guru. Maka saya yang menjelaskan isi buku cetak yang kau beli kemarin. Paham sampai situ? Bukan berarti kamu yang punya buku cetak, kamu lebih tahu buku cetakmu daripada saya. Saya seorang guru. Kenapa saya katakan saya orang guru? Karena saya lebih paham Bible. Kenapa saya mengatakan saya lebih paham Bible? Karena saya belajar. Saya menggunakan akal. Sementara kamu adalah orang-orang yang sudah dimatikan akalnya terlebih dahulu untuk menjadi Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda mengatakan bahwa penulis Bible itu adalah orang Kristen. Bagaimana mungkin Bible menyerang Kristen itu sendiri? Ini menarik. Dengarkan uraian saya. Penulis Biblemu itu bukan utusan Tuhan. 1. Penulis Biblemu bukan murid para nabi. 2. Penulis Biblemu bukan nabi-nabi. Penulis Biblemu tidak memiliki legitimasi, tidak memiliki validasi dari Yesus. Dan penulis Biblemu bukan menuliskan firman Tuhan, bukan menuliskan sabda Yesus, sabda Nabi, tetapi menuliskan karangan-karangan yang mereka temukan kemudian berdasarkan hasil penyelidikan dan kesaksian-kesaksian orang-orang yang ada sekelilingnya. Pahami itu dulu. Kemudian Biblemu antara penulis satu dengan penulis yang lainnya tidak pernah kemudian melakukan mufakat untuk kemudian mengajarkan kitab mereka, buku mereka untuk dijadikan sebagai kitab suci oleh kelompok tertentu. Yang selanjutnya, isi kitabmu itu tidak pernah kemudian tervalidasi oleh Yesus. Yang keempat, kitabmu isinya itu dituliskan bukan pada zaman Yesus, tetapi dituliskan jauh setelah Yesus itu tidak ada. Kemudian kitabmu itu tidak kemudian dituliskan untuk seluruh manusia. Kitabmu kalau ditulis hanya untuk sekelompok manusia. Roma ditulis untuk orang Roma. Galatia ditulis untuk orang yang Galatia. Efesus ditulis hanya untuk orang yang ada di Efesus. Timotius ditulis hanya untuk orang yang bernama Timotius. Lukas ditulis hanya untuk seorang yang bernama Theophilus. Semuanya tidak ada kemudian ditulis untuk seluruh bangsa di atas muka bumi ini. Itu yang perlu kau ketahui. Jadi ketika Anda tidak memahami Bible Anda, itu wajar. Kenapa? Karena Bible Anda bukan firman Tuhan. Hanya rangkaian cerita-cerita, kesaksian-kesaksian orang terkait Yesus, terkait Musa, terkait Abraham, yang mereka dengarkan kemudian simpang siur dari kesaksian-kesaksian orang yang tidak dikenal siapapun orang itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tujuan Bible dituliskan. Jadi ketika kemudian Anda bagaimana mungkin penulis itu menulis untuk diserang? Tidak bisa, tidak begitu. Harus terserang. Kenapa? Karena kamu mengatakan itu firman Tuhan, tetapi tidak masuk akal. Tentu akan mendatangkan serangan-serangan baik dari dalam maupun dari luar. Pasti diserang sama orang. Ketika kitabmu itu diberitakan kepada orang yang berpikir, pasti diketahui orang yang berpikir pasti tertawa. Nah, sehingga ketika dikatakan tujuan kitab ditulis adalah untuk kemudian menyelamatkan manusia. Mana coba? Dari yang pertama gagal.
Yang kedua gagal. Yang Yohanes ketiga 20 apa ayat lagi? 31, Bung. Yang Yohanes 20 ayat 31 ya. Yohanes 20 ayat 31 dibaca itu. Apa yang dikatakan di sana di Yohanes 20 nomor 31? Apa yang dikatakan? Coba kau bacakan kepada saya. Apa yang dikatakan di sana supaya semua orang tahu di sini? Apa yang dikatakan di sana? Coba. Nah, Coba. ya. Coba kau baca. Coba. Intinya maksud Injil ini dicatat ya. Supaya orang tahu bahwa Yesus itu adalah. Nah, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan. Coba kau baca dulu. Kau baca dulu biar mata dunia menertawakan kamu. Kau baca dulu. Matius 20 nomor 31 itu. Iya. Baca. Coba. Ya. Kau baca. Maksudnya Injil dicatat. Saya tidak tanya maksudnya. Saya minta kamu baca supaya kamu ditertawakan oleh dunia. Jom. Coba kau baca. Saya baca judulnya. Kok kamu kok ngerocos saja? Coba kau baca. Ayat 30 ya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Oke. Satu. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Ya. Ayat Supaya kamu percaya bahwa bahwa Yesus Yesuslah Mesias, anak Allah. anak Elohim, dan supaya kamu tahu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, sekarang menurut catatan ini, Yesus itu harus dipercaya sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai Mesias? Kalau berdasar Mesias artinya Mesias itu Tuhan atau manusia? Mesias artinya juru selamat yang diurapi. Mesias itu Tuhan atau manusia? Mana ada Mesias juru selamat selain Yesus? Mesias itu Tuhan atau manusia? Mesias itu adalah juru selamat. Mesias itu Tuhan atau manusia? Itu makanya adekku yang sudah tua, dengarkan adekku yang sudah tua, itulah yang saya katakan, kenapa bumi ini, kenapa Indonesia ini membutuhkan Bang Suma? Kenapa orang Kristen membutuhkan Bang Suma? Karena hanya melalui lisan Bang Suma lah Bible bisa diuraikan sesuai dengan apa yang ada di dalamnya. Paham kau? Kenapa kau tidak mau jujur? Mesias itu apa? Kenapa kau tidak mau jujur? Karena sebenarnya kau itu adalah perpanjangan tangan setan. Kamu setannya cuma. Kamu yang setan. Kutanya dulu kau. Mesias itu apa? Mesias Tuhan atau manusia? Mesias itu Tuhan atau manusia? Tidak, saya tidak mau bahas isi ayat itu. Inilah harus kamu pahami. Kau itu perpanjangan tangan setan. Kamu punya mulut. Takut menyebut kalau Mesias itu manusia. Kenapa? Karena iblis sudah dinubuatkan oleh Yesus. Apa kata Yesus? Waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu tidak ingin menggagalkan misi iblis memakai nama Yesus dengan bergelar Mesias, sehingga kamu takut menjelaskan Mesias itu Tuhan atau manusia. Mesias juru selamat Yesus adalah Tuhan. Nah, tengoklah teman-teman. Kira-kira nih orang-orang Kristen yang berakal sehat setelah melihat saya berdiskusi dengan bapak tua ini, yang pantas kemudian dijempol dia atau saya? Dia Kristen, dia punya buku, dia yang punya Bible, tapi dia tidak jujur menjelaskan isi Bible-nya. Kenapa? Karena dia adalah perpanjangan tangan setan. Saya sengaja memancing dia untuk mengeluarkan Yohanes 2 nomor 31. Karena disitulah kuncinya. Orang-orang Kristen ini adalah orang yang terperdaya oleh bisikan setan dengan memakai nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah Mesias. Tetapi pada endingnya mereka menganggap Tuhan itu adalah Mesias. Mesias itu adalah Tuhan. Padahal saudara-saudara,
Mesias itu adalah manusia yang diurapi Tuhan sebagai juru selamat untuk Bani Israel. Manusia perwujudan Tuhan. Nah itu dirubah lagi, manusia perwujudan Tuhan. Inilah penyesat, inilah iblis tua, saudara-saudara. Inilah iblis tua yang akan mengajak manusia masuk ke dalam api neraka, karena dia tidak ingin mengisi neraka dengan sendiri. Maka dia mengajak orang lain untuk masuk ke dalam neraka dengan menggunakan alat nama Yesus Kristus. Islam sangat dibutuhkan di Nusantara ini untuk mewaraskan orang-orang agar tidak terperdaya kepada iblis-iblis tua yang mengatasnamakan diri mereka adalah Kristen. Itu fakta, itu real yang tidak bisa kemudian dibantah oleh siapapun. Saya ulang lagi kepada saudara. Mesias Tuhan atau manusia? Manusia perwujudan Tuhan, karena tidak ada di mana saya bisa mendapatkan definisi ilmu yang berkaitan dengan adalah Tuhan manusia atau manusia Tuhan? Belajar yang lebih baik cuma. Di mana? Kau tunjukkan kepada saya, coba. Kau tunjukkan kepada saya. Di mana Yesus pernah disebut Tuhan manusia? Yang pernah dilantik sebagai Tuhan manusia atau manusia Tuhan atau manusia separuh dewa atau dewa separuh manusia, hanya anak angkatnya Paulus, yaitu Timotius. Hanya Timotius yang pernah digelari manusia dewa atau manusia teos atau manusia Tuhan. Yesus tidak pernah digelari itu. Paham kau? Timotiuslah yang mendapatkan gelar manusia dewa atau manusia teos. Yesus tidak pernah digelari itu. Tetapi karena Anda adalah perpanjangan tangan setan, Yesus yang adalah rasul, Anda jadikan sebagai tumbal untuk mengajarkan ajaran setan dengan mengatakan Mesias adalah Tuhan dalam wujud manusia. Coba. Setan tua yang tidak punya malu. Di mana dalilnya Yesus itu adalah manusia Tuhan? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Mesias itu adalah manusia yang datang adalah Tuhan dalam rupa manusia? Ayo. Kau itu punya kemudian buku cetak. Tapi seperti anak TK, buku cetaknya tidak pernah dibaca. Bang Suma yang datang mengajarkan kau buku cetak tersebut. Saking tidak pernahnya kau baca buku cetakmu itu, kau mengatakan Mesias itu adalah Tuhan dalam rupa manusia. Ayo. Saya beritahu apa setan tua? Apa setan tua? Begini nak, ya. Apa setan tua? Dengarkan nak ya, dengarkan. Apa setan tua? Itu sudah saya jelaskan. Tidak ada kau jelaskan. Yang saya minta dalil. Mana dalilmu Mesias adalah Tuhan datang dalam rupa manusia? Mana dalilmu? Cara kami memahami cuma. Saya tidak urus caramu karena kamu memang penyesat. Saya justru membuktikan kamu itu setan. Dengan caramu itulah, kamu membuktikan kamu itu setan. Setan cuma. Caramu itulah yang kemudian membuktikan kamu itu setan. Mesias adalah orang yang diurapi Tuhan. Kau rubah. Mesias adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Kau setan memang. Kau memang setan. Dan kau memperanakan anak-anak setan. Setan teriak setan. Enggak dong. Yesus sendiri yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Hari ini kami sudah membuktikan setannya dalam rupa manusia bernama Christian Jupri. Silakan hibur diri Anda mumpung masih ada waktu. Silakan. Saya tidak dalam memahami kitab saya. Ya, kamu tuh orang Mesias luar. adalah Kamu tuh orang luar, penyusup Mesias gelap. adalah Ya. Mesias adalah Mesias itu milik Yahudi. Kau rampok, lalu kau artikan seenak perutmu. Saya mengembalikan kepada kadar yang sebenarnya. Mesias adalah manusia yang diurapi Tuhan.
Nggak butuh cuma. Ketika kau merampok Mesias dari Yahudi, kau mengatakan Mesias adalah Mesias adalah Hercules, Zeus yang datang sebagai wujud Hercules atau sebaliknya. Padahal Mesias adalah manusia yang diurapi Tuhan. Manusia yang diurapi Tuhan itulah Mesias. Kau rubah, Mesias adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Inilah yang saya katakan, kau itu iblis tua. Sebentar lagi kamu akan dipanggang di neraka dalam kehidupan kekal di sana. Kasihan. Sudah cukup. Sudah puas. Ya, saya minta dalil. Puas. Mesias itu apa? Mesias juru selamat. Mesias juru selamat yang diurapi. Yang diurapi ini siapa? Manusia atau Tuhan? Yang diurapi adalah manusia tapi perwujudan Tuhan. Kamu nggak percaya apa? Masolang generasi. Aduh. Ini nak ya. Nah, cuma begini. Ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, cuma dengarkan, ayo, jangan banyak bicara dulu. Dari orang tua ngomong dihargai dong, ya. Nah, cuma begini. Kristen itu dalam memahami ketuhanan Yesus, ya cuma ya. Harus gila. Dalam dengarkan dulu dong. Kamu kok suka fitnah toyo, yo. Kamu yang memfitnah Yesus barusan. Kukatakan bahwa Yesus adalah perwujudan Tuhan. Loh, kau yang memfitnah Yesus. Ya, dengarkan. Ngomong belum selesai sudah kamu potong kok. Ya cuma saya kasih tahu nak ya, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kristen itu ya cuma ya di dalam Kristus. Dalam memahami Yesus adalah Tuhan itu harus gila. Harus gila dulu. Oh, kamu yang gila tidak paham Yesus adalah Tuhan. Harus gila dulu dong. Dengarkan cuma. Bagaimana saya mau paham sesuatu yang tidak sesuai dengan ajarannya? Gimana ceritanya? Kamu kok nafsu banget. Ini nak, ya. Kristen dalam memahami Yesus adalah Tuhan. Bukan urusanku itu. Memang bukan urusanku itu. Bukan urusanku. Ya. Kristen mau gila memahami Yesus itu bukan urusanku. Saya hanya sesuai dalil. Mesias adalah manusia yang diurapi Tuhan. Dah, titik. Kristen mau memahami Mesias adalah kucluk, urusannya Kristen. Kristen mau memahami Mesias adalah orang gila, terserah. Tapi saya tidak mau terlibat di dalam kebotolan tersebut. Yang saya tahu Mesias adalah manusia yang diurapi oleh Tuhan. Titik. Tapi nggak butuh cuma penyusup gelap ya yang bikin gaduh. Ya. Karena Kristen dalam memahami ketuhanannya, Yesus adalah Tuhan, itu tidak perlu tidak usah kau pamer ajaran gilamu di sini, nggak perlu. Kami udah tahu. Kami udah tahu Kristen di dalam memahami ketuhanan Yesus harus mematikan akal. Karena tidak mungkin Tuhan dibunuh manusia. Makanya harus matikan akal dulu, harus gila. Baru bisa menuhankan Yesus. Seperti di dalam Markus 5. Orang gila yang menyembah Yesus begitu waras tidak menyembahnya lagi. Saya kalau jadi Kristen malu ada pendebatnya seperti ini. Melarang kemudian kita untuk membahas Bible. Sementara Bible datang untuk diajarkan kepada seluruh bangsa. Kitabnya Yahudi tidak diajarkan untuk seluruh bangsa, tapi mereka pakai.
Inilah dia iblis tua Christian Jupri. Iblis pria, iblis. Sakit kali hatinya orang tua ini. Nggak tidur dia nanti. Nggak tidur dia ini malam. Nggak tidur. Hanya gara-gara ditanya Mesias adalah utusan atau Tuhan. Nggak tidur dia. Habis uang pensiun dipakai untuk beli balsam. Masolang tomatoy. Rasa kasih. Habis uang pensiun pakai balsam. Beli minyak tawon. Hanya gara-gara ditanya Mesias adalah utusan Tuhan atau Tuhan? Hah? Mesias adalah utusan Tuhan atau Tuhan? Mesias adalah manusia yang datang dalam perwujudan Tuhan. Tomalasa. Anjo midikana tahu asu. Sudah tua tak berguna. Laskar tak berfungsi. Pasukan Bodrex. Sudah tua tak berlaku lagi. Ilmu tak ada manfaat. Diskusi tapi membodohi diri. Mesias adalah manusia yang adalah perwujudan Tuhan. Aduh, kasihan ini agama penjajah. Ada wakilnya kesini bukannya memberikan bantuan, malah makin menghancurkan agama penjajah ini. Allahu Akbar. Makin hancur nasibnya. Kasihanilah kami, wahai Bang Suma. Kami masih butuh jemaat. Kasihanilah kami, wahai Bang Suma. Kami masih butuh perpuluhan. Kasihanilah kami, Bang Suma. Jangan sampai gereja kami tutup hanya karena kau jelaskan isi Bible dengan pendekatan akal. Dompet tebal karena jemaat tak pakai akal. Kalau sudah pakai akal, dompet jadi kosong, isinya tinggal triplex. Yang nyata. Cuma jangan menangis, jangan berdiri. Mesias adalah manusia yang durapi dan manusia itu perwujudan itu. Berubah lagi. Sedikit agak malu dia. Ternyata Mesias adalah manusia. Berarti selama ini Kristen menyembah manusia yang diurapi. Kristen penyembah manusia yang diurapi. Manusia berwujud Tuhan. Manusia berwujud Tuhan. Terbalik Bapak tua, terbalik. Harusnya Tuhan berwujud manusia, bukan manusia berwujud Tuhan. Masolah, habis balsam Pak. Habis balsam. Jupri. Nanti bininya gosip di sebelah sama tetangga.
Atau aku heran nih, kenapa? Itu si bapak itu kok pelawak cuma. itu si bapak kok minyak tawonnya habis cuman semalam gara-gara dialog sama Bang Suma apa dia salah minum. Dikiranya minyak tawonnya itu adalah kopi, habis 1 botol. ternyata minyak tawonnya dipakai siram kepala gara-gara Mesias adalah manusia yang datang berwujud Tuhan. Saya tidak Pas ditanya lagi Mesias adalah manusia yang diurapi Tuhan, agak berubah saudara-saudara. Ternyata sedikit ada punya malu juga orang tua ini. Masuk lagi gitu asu. Aduh, kasihan dia. Aduh, kasihan. Ya. Aduh, tuh asu. Aduh, mimpi apa kamu semalam sampai bisa ketemu dengan Bang Suma? Kalau saya sih pengen tanya juga ini. Kira-kira gejala awalnya ini orang apa gejala awalnya? Lanjut Bang Andi. Lanjut. Pemalasa. Tacipi batulah sedanu. Taga. Tacipi batulah sedana. Mantap tuh si Wali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuasu. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Mau kabur malu, tetap bertahan malu. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Dijawab DM saya yo, debat di DM aja. Di sini kamu mesti saya diambil terus. Aduh. Di sini saya ngomong ya. Kalau debat cara tulis, oke cuma. Ya, saya telanjangi kamu di DM, ya debat di DM. Allahu Akbar, Masya Allah. Waktu di DM jangan di sini, cuma saya telanjangi kamu nanti. Ya. Kabur dia. Dia yang ditelanjangi katanya, dia mau menelanjangi orang, gimana dong? Puas aku tertawa, hilang ngantuknya. Allah. Pasien berikutnya. Marcelo. Bukan, saya bukan pasien, saya mualaf. Saya bangga bukan. Masya Allah, mualaf. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Marcelo. Alhamdulillah, Masya Allah. Istiqomah Bang. Maaf Bang, kita main tertawa karena lucu gitu. Ada yang Aduh. Saya aja Mesias sampai dimusuhin di keluarga. Aku bisa Bang. Bisa lah, karena saya yang pertama pindah. Oh, ya, Masya Allah. Saya pendeta, ponakan sepupu saya pendeta, semuanya. Saya sama kelakuannya sama Zuma kalau di lingkungan saya. Iya Bang, dimusuhi kita Bang. Apa? Dimusuhi kita. Ya biarin aja. Buka. Allahu Akbar. Kan? It's okay lah. Akhirnya saya pindah, adik saya pindah, Sultan pindah, akhirnya bapak saya juga pindah. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi bapak saya meninggal ya dengan keadaan Muslim. Alhamdulillah. Udahlah pokoknya saya bangga Masya sama Allah. kalian. Ini Kasih, Bang, Jones. kasih. Jones Muslim apa Kristen? Jones. Jones. Saya di bawah aja, seru dengerinnya. Oke Bang Marcel, thank you Bang ya. Kalau saya lihat foto-foto Johnny sini kayak orang-orang stres juga nih.
Siapa? Si Jonis. Iya, saya kakak Ayu. Denis. Panggil dulu. Denis. Denis. Kita butuh hiburan ini, Denis. Kenapa Anda mualaf, Pak Marcelo? Saya mualaf karena ya mungkin saya diberikan ini kali ya hidayah ya. Kecil sekali suaranya, ada dikit, Bang. Oh, sorry. Ya mungkin saya diberikan hidayah karena di tempatnya Oten itu dogmanya terlalu nggak masuk akal. Maka itu memang perlu diberi akal. Kira-kira yang mualaf karena tacip ibatlasnya, Bang, enggak ya? Gimana? Gimana? Ayo Bang Andi, tanggung jawab Bang Andi. Iya, ini kita ada absen satu-satu dulu. Ini jangan diturunkan kalau nggak ngomong ya. Ini Ratna laki-laki nih Ratna. Oh, Ratna ini Oten ini. Laki itu. Kalau laki kan Ratna, kalau perempuan Ratni. Kalau nggak Ratno. Di bawah ada mualaf atas nama Ebi katanya, Ebi ya. Ada juga mualaf nama Ebi ya. Siapa? Namanya? Ebi. Ibe. Kalau Lotus siapa Lotus? Oh, Lotus Bang Raja Bintang. Bang Raja Oh, Bintang. Masya Allah. Nggak pernah dengar suaranya. Apa kalau bintang? Itu. Gimana kabar Bangku? Sehat. Nah, kabar baik. Aku mendengarkan Bang Juma ketawa aku. Tapi kalau aku bersuara nanti memutuskan ini. Cuma sampai berairan mataku, Bang. Tadi itu. Masya Allah. Udah mau kiamat dalam dunia ini. Ya Allah, Masya Allah. Sekarang dia mau telanjangin saya lewat DM katanya. Aduh, parah. Buset deh, ketawa. Ya Allah, ya masih ada. Ya Allah ya. Orang nipu diri sendiri berat kali emang kan. Allah. Tapi terakhirnya bang, aku DM kamu juga ya, aku DM kamu.